Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan selainnya, datang dari Abu Darda dan juga selain beliau radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, salakallahu lahu tariqan min turuqil jannah. Wa innal 'alim la yastaghfiranna lahu man fi samawati wal ardi hatta al-hitan fi jawfil ma. Wa inna fadla al-'alim 'ala al-'abid ka fadli al-qamari 'ala sa'iril kawakibi lailatal badr. Wa innal 'ulama'a warathatul anbiya. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Wa innama warrathul 'ilm. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, insya Allah akan bentangkan untuknya jalan-jalan menuju surga. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada seorang penuntut ilmu agama, karena ridho terhadap ilmu agama yang sedang dia tuntut. Sesungguhnya seorang alim itu akan dimohonkan ampunan untuknya oleh seluruh makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan alim di atas abid, ahli ibadah yang tidak abid, yang tidak alim, itu seperti bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada di angkasa. Jumlah bintang yang begitu banyak tidak menyamai cahaya satu bulan purnama, di mana satu bulan purnama lebih mencahayakan bumi, dunia ini, daripada ribuan bintang yang ada di angkasa. Demikianlah alim. Satu alim itu lebih bermanfaat daripada sejuta abid yang tidak alim untuk umat ini. Satu alim lebih mencerahkan umat manusia ini daripada jutaan abid yang tidak alim. Karena alim dengan ilmunya membawa pencerahan dan cahaya ilmu. Sementara ahli ibadah, abid, tetapi dia tidak berilmu, dia hanya sekedar memberikan manfaat untuk dirinya. Orang yang bodoh tentang agama tidak akan menjadi berilmu karena dia sebagai abid, karena dia nggak punya ilmu. Tapi satu orang alim di tengah-tengah masyarakat akan menciptakan ribuan alim dan ribuan ahli ibadah yang lainnya dengan izin Allah. Sementara ahli ibadah yang tidak alim, maka dia tidak akan mampu mencetak setengah alim pun di dunia ini. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, para ulama dahulu mengatakan, alimun wahid asyaddu ala syaitani min alfi abid. Satu orang alim itu lebih menyusahkan syaitan dari kalangan jin dan manusia daripada 1000 ahli ibadah. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, kita melihat seandainya ada sekian orang ahli ibadah di suatu daerah, ibadahnya ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, tetapi dia bukan alim, terkadang mereka nggak diributkan, nggak diperkarakan, nggak dipermasalahkan. Hidup mereka anteng-anteng saja, walaupun hidupnya di tengah-tengah lingkungan syirik dan bid'ah dan di tengah-tengah maksiat. Masyarakat setempat tidak akan memperkarakannya. Meskipun dia ahli ibadah, dia tidak ikut nimbrung ke dalam acara-acara syirik, bid'ah dan maksiat yang ada di tengah-tengah masyarakatnya. Di ahli salat, ahli puasa, haji, umrah, baca Al-Quran dan sebagainya. Tidak akan diperkarakan oleh masyarakatnya. Tetapi apabila ada seorang alim di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan kegelapan dan kejahilan, dia mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, menjelaskan kepada mereka bahayanya syirik, menjelaskan kepada mereka kewajiban beribadah kepada Allah dengan sunnah Nabi SAW, tidak boleh dengan cara-cara bidah, dan menjelaskan kepada mereka hukum Allah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah halal dan haram, kecuali dia akan diperangi. Al-alimun wahid asyaddu ala syaitan min alfi abid. Satu orang alim itu lebih menyusahkan syaitan daripada 1000 ahli ibadah. Contoh yang paling konkret adalah keberadaan Nabi kita SAW. Sepakat para ulama
bahwa Nabi kita berada di Mekah sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul 40 tahun lamanya. Kedua, para ulama juga sepakat bahwa Nabi kita berada di Madinah sampai wafatnya 10 tahun lamanya. Namun yang menjadi khilaf di antara ulama sirah adalah berapa lamakah Nabi kita di Mekah setelah diangkat menjadi Nabi. Pendapat yang pertama mengatakan 10 tahun, pendapat yang kedua mengatakan 15 tahun, dan pendapat yang ketiga mengatakan 13 tahun. Dan ini yang paling masyhur. Syahidnya adalah selama 40 tahun Nabi di Mekah, Nabi tidak pernah berbuat syirik, tidak pernah ikut minum khamar bersama masyarakatnya yang sudah menjadi minuman biasa dan lumrah di tengah-tengah mereka. Nabi tidak jatuh ke dalam zina, dan Nabi tidak melakukan maksiat-maksiat yang dilakukan oleh keumuman masyarakat Mekah saat itu. Dan yang paling sakralnya adalah ritual-ritual kesyirikan mereka, acara-acara bidah mereka. Selama 40 tahun Nabi tidak pernah melakukannya. Bahkan terkadang Nabi menjauhi dirinya dari mereka, menjauhkan dirinya dari mereka. Makanya ketika ayat 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, Iqra, yang merupakan wahyu perdana yang turun kepada Nabi kita, saat itu Nabi kita sedang di dalam mana? Di dalam gua Hira, bukan gua Thur. Gua Thur itu gua yang Nabi tempati untuk bersembunyi ketika perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah. Sedang di dalam gua Hira, dan itu Nabi lakukan dalam waktu yang panjang, berhari-hari dan bermalam-malam. Terkadang beliau pulang mengambil bekalnya kepada Aisyah, Khadijah, kemudian balik lagi. Di antara tujuan beliau melakukannya, kata para ulama, adalah menjalankan isi syariat Nabi Ibrahim yang masih tersisa, dan untuk menjauhkan dirinya dari kebiasaan buruk yang dilakukan oleh kaum musyrik Mekah, dari kesyirikan, bid'ah, dan maksiat kepada Allah. Tetapi tidak membuat mereka murka kepada Nabi kita. Nabi kita tetap orang yang paling mulia di mata mereka, yang paling jujur, yang paling amanah, dan yang paling mereka muliakan. Bahkan setiap kali di antara mereka safar, dia menitipkan barang-barang mahalnya, perhiasannya, emas dan peraknya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turunlah 5 ayat pertama dari surat Iqra, yang merupakan wahyu perdana kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan itu boleh diangkat menjadi Nabi. Boleh juga belum dibenci oleh mereka karena Nabi belum berdakwah. Tetapi semenjak turun 5 ayat pertama dari surat Al-Mudaththir, yang merupakan wahyu kedua setelah 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, setelah terjadinya jeda wahyu yang lama, setelah turunnya 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, boleh diangkat menjadi Rasul dengan turunnya 5 ayat ini dari surat Al-Mudaththir. Boleh mulai berdakwah, menasihati kaumnya. Allah mengatakan, ya ayyuhal mudaththir qum anzir, bangun, 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 bangun. Ya, ayat ini yang bangun ya. Ya, qum, kata Allah, bangun. Fa'anzir, bangun, dengerin kajian dulu. Qum, kata Allah, bangun. Fa'anzir, berikan peringatan. Ya, sampai ayat wala tamnun tastakthir. Nah, barulah mereka menancapkan bendera perang untuk Nabi kita. Yang tadinya Nabi kita orang yang paling jujur, yang paling amanah, yang paling mereka muliakan, kini menjadi syairun majnun, penyair gila kata mereka, pemecah belah persatuan bangsa Arab, pembawa kesesatan, orang gila, memisahkan antara manusia sesama mereka, sebagian mereka dari sebagian yang lainnya. Kenapa? Karena 40 tahun sebelumnya Nabi sebagai orang saleh, belum menjadi Nabi, belum menjadi Rasul, dan tidak membuat mereka marah kepada beliau. Tetapi begitu beliau sudah menjadi alim, dengan diangkatnya beliau menjadi Nabi dan Rasul dan berdakwah, maka mulailah beliau dicela, dicaci maki, dipersekusi, bahkan dikatakan sebagai penyair gila, tukang sihir, setelah sebelumnya mereka memandang beliau adalah orang yang paling mulia di sisi mereka.
Makanya benar ucapan ulama salaf tadi, alimun wahid asyaddu ala syaitani min alfi alim. Satu orang alim itu lebih menyusahkan syaitan dari kalangan jin dan manusia daripada 1000 ahli ibadah. Kenapa? Karena alim membawa perubahan. Alim dengan ilmunya Allah akan menciptakan ribuan alim dan ribuan ahli ibadah yang lain. Orang yang tadinya tidak tahu syirik menjadi tahu, oh, rupanya ini syirik. Orang yang tadinya tidak tahu bagaimana cara ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW dan sering melakukan bid'ah, kini tidak lagi melakukan bid'ah. Orang yang tadinya tidak tahu riba itu haram, menjadi tahu. Maka marahlah syaitan dari kalangan jin dan manusia yang selama ini riba merupakan sumber mata pencahariannya. Nah, orang yang tadinya tidak tahu musik haram dengan ilmu agama menjadi tahu. Marahlah para pemain musik. Marahlah orang-orang yang menjadikan musik sumber ekonominya. Nah, makanya sebagian ulama dahulu mengatakan satu alim itu lebih menyusahkan syaitan dari kalangan jin dan manusia daripada 1000 abid. Makanya kita lihat ahli ibadah jarang diganggu oleh masyarakat. Tapi coba ahlul ilm, satu orang alim di suatu daerah terkadang menggemparkan daerah tersebut. Tapi seandainya ada ribuan abid di situ, walaupun mereka tidak ikut ke dalam kebiasaan buruk masyarakat setempat, tetapi bukan alim, jarang kita mendengar mereka dipersekusi kalau tidak membawa dakwah. Nah, ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat, maka Nabi mengatakan di dalam hadis ini, alim perumpamaannya, keutamaannya di atas ahli ibadah itu seperti bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada di angkasa. Satu bulan purnama lebih mencerahkan dan mencahayakan dunia daripada ribuan abid. Betapa banyak manusia hijrah dari syirik kepada bidah, dari syirik kepada tauhid, dari bidah kepada sunnah, dari maksiat kepada ketaatan kepada Allah disebabkan ustaz, ceramah seorang ustaz, seorang syekh, dakwah mereka. Tapi jarang kita mendengar ada orang berubah karena ahli ibadah, berpindah dari syirik kepada tauhid, dari bidah kepada sunnah, dari maksiat kepada ketaatan karena ahli ibadah yang tidak berilmu. Kalaupun ada orang hijrah disebabkan ahli ibadah yang berdakwah, yang menjadi pendakwah padahal dia cuma ahli ibadah bukan alim, maka hijrahnya itu seperti orang yang keluar dari mulut singa tetapi masuk ke dalam mulut buaya. Paham maksud anda? Seandainya ada orang hijrah karena seorang ahli ibadah yang menjadi penceramah padahal dia tidak alim, maka hijrahnya itu laksana orang yang keluar dari mulut harimau, berpindah dan masuk ke dalam mulutnya buaya. Sebagian orang hijrah dari maksiat, sebelumnya dia pelaku maksiat, pemain diskotik, pemain musik khamr dan sebagainya. Hijrah melalui tangan-tangan ahli ibadah yang dianggap ahli ilmu padahal tidak ahli ilmu. Maka kita lihat hijrah mereka seperti orang yang keluar dari mulutnya harimau tetapi masuk ke dalam mulutnya buaya. Tadinya dia cuma sekedar pelaku maksiat, tidak pernah berbuat syirik dan bidah. Setelah hijrah memang dia tidak lagi main ke diskotik, tidak lagi minum khamar, tidak lagi berzina, tetapi mulai menjadi panitia acara kesyirikan dan panitia bidah. Sementara dosa syirik dan bidah itu lebih besar daripada dosa maksiat. Syirik, bidah, kemudian baru maksiat. Maka hijrahnya seperti orang yang keluar dari mulutnya harimau kemudian pindah dan masuk ke dalam mulutnya buaya. Nah, tapi apabila seseorang berhijrah melalui tangan yang alim dan benar-benar alim, maka dia akan berpindah dari syirik kepada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah, dan dari maksiat kepada ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, kemudian di dalam hadis ini Nabi mengatakan para ulama adalah pewaris para nabi. Karena para nabi tidak pernah mewarisi dinar dan dirham. Barang siapa yang telah
mengambilnya, tapi yang mereka wariskan hanyalah ilmu agama. Barang siapa yang telah mengambilnya, maka dia telah mengambil sumber kesuksesan yang besar di dunia dan di akhirat ini. Makanya suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendatangi para pedagang di pasar Madinah. Di tengah-tengah pasar Madinah beliau berdiri dan berteriak, "Maziltum hahuna, apakah kalian masih di sini? Sementara warisan Nabi SAW sedang dibagi-bagikan di dalam Masjid Nabawi. Tidakkah kalian pergi ke Masjid Nabawi untuk mendapatkan warisan beliau yang sedang dibagi-bagikan itu?" Maka pedagang yang sedang di dalam pasar Madinah langsung lari berduyun-duyun menuju Masjid Nabawi. Mereka berharap akan mendapatkan warisan Nabi yang sedang dibagi-bagikan. Bisa dapat topiah beliau, pedang beliau, bekas piring beliau, baju bekas beliau, celana bekas beliau. Tetapi begitu mereka masuk ke dalam Masjid Nabawi, yang terlihat oleh mereka cuma halaqah-halaqah ilmu agama. Kok nggak ada warisan Nabi yang sedang bagi-bagikan? Marahlah mereka. Nak tipu nih kita sama Abu Hurairah. Dia kata ada warisan Nabi yang sedang bagi-bagikan. Begitu kita tak ada sama sekali. Ya ada cuma halaqah ilmu. Kembalilah mereka kepada Abu Hurairah marah-marah. Wahai Abu Hurairah, tak ada warisan Nabi yang sedang bagi-bagikan dalam Masjid Nabawi. Jadi apa yang ada, kata beliau? Adonya majelis ilmu. Itulah warisan Nabi yang selama ini kalian tinggalkan karena warisan Qarun yang kalian kejar di dalam pasar ini. Kata Abu Hurairah. Nah,